Bank sampah digital memiliki manfaat yang sangat banyak. Selain sampah yang dibuang bisa menghasilkan tabungan berupa uang, mengumpulkan sampah juga bisa menjadi kebiasaan baru yang bisa bermanfaat baik bagi lingkungan. Bank sampah digital menggelar seminar dan pelatihan pembuatan ekoenzim sebagai misi untuk merawat bumi yang digelar di Aula Masjid Al-Mutawir, Cilegon, Banten pada Sabtu 4 Juni 2022. Camat Kecamatan Purwakarta Ikhlasin Nufus menyambut baik seminar bank sampah digital dan pemanfaatan ekoenzim yang digelar di daerahnya. Ia mengajak masyarakat untuk sama-sama melindungi dan merawat bumi dengan pengelolaan sampah yang baik. Ikhlasin Nufus berharap forum ini bisa menjadi awal yang baik untuk memulai pengelolaan sampah secara baik dan benar. Tidak hanya bisa membantu merawat lingkungan, tapi juga secara ekonomi masyarakat ikut terbantu. Anggap ini suatu kegiatan sangat positif ya bagi kita semua. Ini problematika kita semua terhadap bagaimana pengelolaan sampah dengan tidak benar. Ini salah satu bagaimana kita melestarikan lingkungan kita, merawat bumi dengan baik. Karena ini kan kalau sudah tertata dengan baik, insya Allah akan menjadi kehidupan juga sehat, nyaman. Tentunya dengan pengelolaan sampah ini akan memberikan ekonomi yang tinggi ya. Jadi ada sampah-sampah yang organik. Kalau kita dilestarikan, kita dikelola dengan baik, akan menghasilkan efek ekonomi yang baik. Ya, ada di mana bisa dijadikan pembuatan ekoenzim tadi, kemudian bahan-bahan sampah itu bisa kita fungsikan sebagai kreasi ya, dan menjadikan bahan pupuk juga. Ini sangat positif bagi kita, apalagi lagi digital. Berharap dengan adanya kegiatan seminar ini akan menularkan ke yang lain supaya bagaimana masyarakat memberikan kesadaran bahwa sampah bisa keluar dengan baik dan bisa menghasilkan ekonomi yang baik. Dan ini di Kelurahan Kota Bumi, ini salah satu yang positif. Insya Allah hampir kekeluaran insya Allah kita akan adakan seperti bagaimana pelatihan atau penggunaan pola sampah baik. Dan ini akan kita dorong ke setiap kelurahan dan RT RW di Kecamatan Purwakarta. Anggota DPRD Kota Cilegon Koidatul Sita yang juga turut hadir dalam acara mengajak masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah Kota Cilegon dalam pengelolaan sampah dan menjaga lingkungan demi mewujudkan Kota Cilegon yang bersih dan bebas sampah. Sementara itu, Ketua Panitia Acara Muhammad Syuhada mengatakan tema besar yang ingin disampaikan pada seminar kali ini adalah merawat bumi, agar bumi yang tua ini ke depannya masih bisa diwariskan ke generasi seterusnya. PLT CEO Bank Sampah Digital Desti Eka Putrisari dalam materi seminarnya mengatakan bank sampah digital hadir sebagai solusi dari menumpuknya tempat pembuangan akhir yang ada di wilayah Serang Raya dan Cilegon. Dalam data yang dimiliki oleh bank sampah digital, hanya 20% sampah yang terangkut dan terkumpul di TPA di wilayah Serang Raya dan Cilegon. Jumlahnya antara lain 762 ton di TPA Kabupaten Serang, 475 ton di TPA Kota Cilegon, dan 360 ton di TPA Kota Serang. Sisanya, sampah masih berserakan di lingkungan sekitar. Selain itu, Desti menjelaskan bank sampah digital telah tersebar di 145 sebaran titik di seluruh Banten dengan total lebih dari 3.449 nasabah. Selain berkontribusi terhadap dampak lingkungan, bank sampah digital juga turut berkontribusi dalam dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk rekan semua yang ingin mendaftar begitu ya menjadi nasabah bank sampah digital, tentu sangat mudah caranya karena bank sampah digital ini adalah bergiat atau giatnya bersama komunitas. Maka silahkan teman-teman yang punya komunitas 10, 20 orang bisa bergabung untuk membuka titik bank sampah unit ya di sekitaran tempat tinggal teman-teman, dan langsung call bank sampah digital untuk dilakukan sosialisasi dan edukasi. Setelah itu nanti teman-teman bisa langsung tergabung dan bisa langsung melakukan penimbangan di bulan berikutnya. Sudah pasti kalau dari segi dampak lingkungan, karena hampir setahun ini kita menghasilkan 6,4 ton sampah terpilah ya, khususnya kertas. Kalau misalnya kita bayangkan sampah itu tidak kita pilah dan semua bermuara ke TPA, tentu volume TPA menjadi lebih besar. Tetapi ketika kita, komunitas bank sampah digital, fokus pendampingan di hulu itu di kepala, kalau kita ibaratkan kepala itu rumah tangga atau keluarga, maka sampah mulai kita bisa cegah dari rumah kita sendiri. Sehingga pasokan ke hilir, yaitu TPA, itu bisa berkurang. Dengan berkurangnya sampah ke TPA, itu berarti kita telah berkontribusi untuk menjaga bumi dan mengurangi volume sampah yang bermuara di hilir. Bicara dampak sosial, tahun ini kita membagikan lebih dari 600 sembako
dan juga bantuan kepada para mustahik dari bantuan orang-orang baik dan juga sedekah sampah yang dilakukan oleh nasabah Bank Sampah Digital untuk kekuatan di titik bank sampah unit, terutama untuk mereka-mereka yang memang butuh diperhatikan seperti misalnya janda, duafa, yatim, bahkan petugas kebersihan dan juga merbot-merbot masjid ataupun musola. Itu kurang lebih. Sementara itu, praktisi dan pegiat ekoenzim dan nasabah Bank Sampah Digital Mahsuna menjelaskan bahwa sampah tidak hanya bisa dijadikan uang saja, tapi juga bisa dijadikan hal yang bermanfaat baik itu untuk kesehatan dan keperluan rumah tangga dengan memanfaatkannya menjadi ekoenzim. Selain menjelaskan manfaat ekoenzim, Mahsuna juga turut menjelaskan manfaat menjadi nasabah Bank Sampah Digital. Ia mengaku telah mengantongi kurang lebih 400.000 setelah 1 tahun menjadi nasabah. Namun, Mahsuna mengatakan keikutsertaannya dengan Bank Sampah Digital tidak hanya berlandaskan materi semata, namun lebih dari itu, ikut membantu merawat bumi dan melestarikan lingkungan. Ya, luar biasa. Ternyata animo masyarakat untuk masalah pengelolaan sampah itu luar biasa dan patut disyukuri makin banyak orang yang sadar bahwa pemilahan sampah itu memang diperlukan untuk menjaga bumi kita lebih baik. Dan kedepannya saya berharap apa yang sudah hadir hari ini, mereka-mereka yang datang hari ini bisa kemudian mengaplikasikan yang sudah mereka dapatkan, termasuk memilah sampah dari rumah. Jadi ekoenzim itu adalah cairan yang manfaatnya sangat banyak. Biasa disebut sebagai cairan sejuta manfaat. Jadi merupakan ada tiga hal yang sebagai ekoenzim itu terdiri dari air, gula yang digunakan untuk fermentasi, sama sampah organik atau bisa disebut sebagai bahan organik. Nah, bahan organik ini biasanya terdiri dari kulit buah atau bisa juga sayur-sayuran yang biasanya kita buang begitu saja, dan ternyata setelah kita fermentasi selama 3 bulan dengan menggunakan air dan gula ini bisa mempunyai manfaat yang lebih baik lagi daripada kita buang. Misalnya kalau yang sudah saya gunakan bisa digunakan untuk cairan menambah di cuci piring atau bahkan untuk mencuci buah itu sendiri, bisa untuk mencuci, menghilangkan pestisida yang terkandung di dalam buah-buahan itu sendiri. Bisa juga untuk mencuci baju, bisa untuk menjernihkan air, dan masih banyak manfaatnya. Dari Cilegon, jurnalis Sanet News mengabarkan.